Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herawati. Saya guru di SDN 11 Padang Ganting. Sekaligus, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil per-teaching saya. Berikut ini video per-teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Ayo Agus, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Agus. Sekarang Ibu akan mengambil absen. Siapa anak-anak Ibu yang tidak hadir hari ini? Semua, Bu. Alhamdulillah. Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Ikuti video Ibu ya. halo Bandung, ibu kota Beri. Baiklah anak-anak Ibu. Pada hari ini kita telah belajar tentang kalimat efektif. Siapa yang masih ingat apa itu kalimat efektif? Coba Dewi, apa kalimat efektif? Ya, Bu. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis sendiri atas kata-kata yang punya ukur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Iya, bagus. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menganalisis peristiwa penting tentang sejarah pertempuran Ambarawa dalam bentuk peta pikiran menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Yang kedua, menguraikan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mampu mempresentasikannya secara lisan dan tulisan. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video. Anak-anak Ibu perhatikan videonya baik-baik ya. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA yang merupakan tentara Belanda. Namun ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945, di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat.
Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengempungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terbunuh. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Nah, siapa yang tahu video Ibu bercerita tentang apa? Pertempuran Ambarawa. Iya, pertempuran Ambarawa. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan informasi penting apa saja yang ada dalam video Ibu tadi? Pasukan tentara sekutu dipimpin oleh Brigadir Battle, Bu. Pertempuran Ambarawa terjadi di Surabaya. Iya, bagus. Siapa lagi yang bisa? Ani? Terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Iya, terjadi pada tanggal 20 Oktober. Siapa lagi yang bisa? Pertempuran yang terjadi di Surabaya. Sekutu datang ke Semarang. Sekutu datang ke Semarang. Nah, dari informasi penting tadi, anak-anak Ibu buatkan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan bagaimana. Kita akan membuat peta pikirannya. Siapa yang bisa Sudah, Bu. pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa? Saya, Bu. Saya, Bu. Coba Eli. Apa maksud kedatangan tentara sekutu ke Ambarawa? Iya. Apa maksud kedatangan tentara sekutu ke Ambarawa? Yang menggunakan kata tanya mengapa? Siapa yang bisa? Ibu, mengapa kedatangan tentara sekutu menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia? Mengapa kedatangan tentara sekutu menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia? Iya. Nah, sekarang kita melanjutkan pelajaran kita. Coba anak-anak lihat percakapan yang ada di depan. Nah, tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Sekarang kita akan belajar adaptasi hewan. Adaptasi hewan adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adapun macam-macam adaptasi, yang pertama, adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian organisme terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku. Contoh, wayang sengit, bunglon, dan cicak. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak Ibu perhatikan video ini ya. Berikut ini adalah cara adaptasi hewan untuk melindungi diri. Klik satu persatu ya. Kamuflase. Perhatikan belalang ini, teman. Kita akan lihat bagaimana cara belalang beradaptasi untuk melindungi diri. Sentuh belalang perlahan-lahan dan coba kita lihat reaksinya. Belalang melindungi diri dengan cara menyamar atau berkamuflase. Tubuh belalang memiliki warna yang mirip daun, sehingga musuh akan kesulitan untuk menemukannya. Berikut ini
reaksi untuk melindungi diri. Sentuh bunglon perlahan-lahan dan coba kita lihat reaksinya. Lihat, bunglon melindungi diri dengan cara mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya atau disebut mimikri. Perubahan warna ini menyebabkan musuh kesulitan untuk menemukannya. Nah, sekarang sebelum kita membahas tentang isi video, silakan anak-anak ibu duduk dalam kelompoknya masing-masing. Kelompoknya sesuai dengan yang ibu bagi kemarin ya. Karena duduknya sudah dalam kelompok masing-masing, silakan kerjakan LKPD yang telah ibu bagikan tadi. Sebelum kamu mengerjakan LKPD-nya, coba baca dulu petunjuk pengerjaannya. Nah, sekarang untuk mengerjakannya, ibu beri waktu selama 5 menit. Sudah? Ada yang perlu ditanyakan? Coba Hari, sudah bisa Hari? Iya, sudah. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Punya, Bu. Iya, coba kelompok 1, siapa yang akan membacakannya? Ya, coba Eli bacakan hasil diskusinya. Walang sangit. Walang sangit, cara adaptasi hewannya dengan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kalau ular mengeluarkan bisaun. Kalau kumbang pura-pura mati. Pura-pura mati, Bu. Iya, pura-pura mati. Sapi Tanduk. Tanduk. dengan tanduk. Landak Dengan Bulu bulunya. yang Atau Ada yang ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 1? Sudah? Sudah. Sekarang kelompok 2. Iya, terima kasih kelompok 2. Kelompok 3 lagi. Iya, terima kasih kelompok 3. Nah, sekarang semua kelompok sudah tampil ya. ya, Bu. Sekarang kita akan menyimpulkan materi pembelajaran kita yang telah kita pelajari dari awal tadi. Apa yang kita pelajari dari awal tadi? Yang pertama, mencari informasi penting dari pertempuran Ambarawa. Yang kedua, membuat peta pikiran dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, adaptasi makhluk hidup dalam bentuk tingkah laku. Itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk melihat sejauh mana kemampuan kamu memahami pelajaran pada hari ini, Ibu akan melakukan evaluasi dengan memberikan beberapa soal. Kira-kira materi mana yang agak sulit bagi anak Ibu? Kalau yang sulit, silahkan diulangi lagi ya. Kalau pemahaman materi ini sudah, kamu baca materi selanjutnya untuk pembelajaran besok. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu tidak bosan mengingatkan kita untuk selalu mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga 5M. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.